Terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Kamis, tanggal 6 Januari tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Bahar Smith mengajukan tahanan luar. Bahar Smith baru beberapa hari ditahan di penjara Polda Jawa Barat. Sudah tidak betah tinggal di penjara. Hilang kebebasannya dalam menikmati hidup, menggunakan mobil mewah, keuangan yang mewah, makan hanya sangat tidak enak, setika makanannya dengan makanan tahanan dan lain-lainnya. Benar-benar masakannya tidak enak. Hidup dalam penjara benar-benar juga tidak enak. Akibatnya Bahar Smith mengajukan permohonan tahanan luar. Maksudnya selama perkaranya diproses sesuai hukum yang berlaku, tidak ditahan. Pernyataan Bahar Smith tidak konsekuen. Katanya Bahar Smith siap dihukum sampai mati, membusuk di penjara. Ternyata baru beberapa hari ditahan, sudah mengajukan permohonan tahanan luar. Dugaan saya, permohonan tahanan luar Bahar Smith ditolak polisi. Dikhawatirkan nanti dia melarikan diri, mempengaruhi saksi-saksi, merusak barang bukti, terutama menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat, melakukan tudingan-tudingan penghinaan kepada Presiden Joko Widodo dan kepada Dudung Abdul Rahman, di mana biasanya tudingannya tersebut kepada Presiden Joko Widodo katanya banci. Kalau Dudung Abdul Rahman itu ditudingnya yaitu Jenderal Baligo. Kalau tidak ada ulama dari Arab Saudi ke Indonesia ini, Dudung Abdul Rahman masih menyembah pohon, dan masih banyak lagi tudingan-tudingannya daripada Bahar Smith tersebut. Bahar Smith sudah 3 kali melakukan kejahatan, yaitu pemukulan supir taksi, pemukulan anak-anak, terakhir menghina Presiden Joko Widodo dan Dudung Abdul Rahman yang disebut residivis atau keluar masuk penjara. Maka dalam menjatuhkan hukuman kepada Bahar Smith ada alasan memberatkan hukumannya, yaitu residivis, dengan ketentuan seseorang yang melakukan kejahatan setelah selesai menjalani hukumannya belum lewat 5 tahun melakukan perbuatan kejahatan lagi, maka dapat diperberat hukumannya sepertiga. Dua hakim bisa menjatuhkan hukuman kepada Bahar Smith selama 5 tahun karena ada alasan pemberatnya, dan dalam menjatuhkan hukumannya atas perbuatan penghinaan kepada Presiden Joko Widodo dan Dudung Abdul Rahman melanggar pasal 310 KUHP yang ancamannya 9 bulan dan melanggar Undang-Undang ITE ancamannya selama 6 tahun. Harapan saya Bahar Smith dapat ditahan di rutan Kapolda Jawa Barat agar penyelesaian perkaranya bisa cepat selesai. Jadi ini saya lihat ini Bahar Smith ini menyatakan waktu dia di luar belum ditahan, katanya dia siap ditahan sampai membusuk di penjara. Di mana baru saja dimasukkan di penjara Polda Jawa Barat baru berapa hari, sudah tidak kerasan tinggal di penjara tersebut karena semuanya tidak enak katanya. Makannya tidak enak, hidupnya juga tidak enak. Dibandingkan kalau di luar, dia kemana-mana naik mobil mewah, ruangan rumahnya mewah, dan lain sebagainya. Makanya dia selama di penjara tersebut belum lama dia sudah mengajukan permohonan tahanan luar. Maksudnya selama diproses perkara tersebut dia berada di luar, tidak ditahan. Nanti kalau sudah selesai
perkaranya diproses polisi, diserahkan kepada jaksa, mungkin bisa ditahan atau tidak lagi sama jaksa, demikian juga hakim. Jadi itulah saya lihat, dia baru saja, padahal dia sudah termasuk residivis ini. Jadi permohonan tahanan luarnya ini dugaan saya akan ditolak polisi itu, karena alasan penolakannya bisa nanti dia melarikan diri, mempengaruhi para saksi, dan juga nanti dia bisa melakukan tudingan-tudingan negatif lagi kepada Presiden Joko Widodo dan Dudung Abdul Rahman yang menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat tersebut. Hukuman yang dijatuhkan kepada Habib Bahar Smith tersebut bisa mencapai 5 tahun dugaan saya, karena dia ada alasan pemberatnya, yaitu dia sudah 3 kali melakukan perbuatan pidana. Pertama, memukul supir taksi dan juga memukul anak-anak. Yang ketiga ini, sehingga ada disebut dia melakukan ada alasan pemberatnya itu, makanya disebut dia dapat ditambah sepertiga nanti hukumannya dalam perkara melanggar pasal 310 KUHP yang ancamannya 9 bulan dan melanggar Undang-Undang ITE ancamannya selama 6 tahun. Harapan saya Bahar Smith agar dapat ditahan di rutan Kapolda Jawa Barat agar penyelesaian perkaranya bisa cepat. Sekian dan terima kasih.